Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhanur Rahman dengan NIM 22841400032 dari jurusan Sosiologi Agama. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas karya Paulo Freire. Buku Pendidikan Kaum Tertindas diterbitkan pada tahun 1968 dalam bahasa Inggris dengan judul Pedagogy of the Oppressed. Buku ini buah pemikiran-pemikiran Paulo Freire tentang bobroknya sistem pendidikan dan bagaimana seharusnya pendidikan itu. Dalam bab pertama, buku ini membahas tentang humanisasi, memanusiakan manusia, dan dehumanisasi, penghilangan harkat manusia. Ketika kita memperhatikan masalah humanisasi, justru akan membuat kita kepada masalah yang terjadi, yaitu dehumanisasi. Hal tersebut akan melahirkan sosok kaum tertindas. Ini disebabkan oleh kaum penindas yang mendoktrinasi kaum tertindas, sehingga doktrin kaum penindas tersebut dapat terinternalisasi pada tubuh kaum-kaum yang ditindasi. Pada bab kedua, membahas mengenai konsep pendidikan gaya Bang dan pendidikan hadap masalah. Pendidikan gaya Bang, guru adalah subjek, penabuh dan murid hanyalah objek, celengan yang harus diisi oleh seorang guru. Pendidikan gaya ini meniscaya dialog dalam prosesnya sehingga murid hanya dianggap sebagai orang-orang bodoh. Hal ini telah menciptakan suatu penindasan dan mengingkari hakikat pendidikan sebagai alat untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan. Kemudian pada pendidikan hadap masalah, guru dan murid adalah subjek sekaligus objek atau penabung sekaligus celengan. Proses pendidikannya, masyarakat atau mensyaratkan dialog sebagai awalan dari proses pendidikan. Gaya pendidikan itu menciptakan sebuah dialektika antara guru dan murid sehingga tidak ada orang yang bodoh di dalamnya. Proses pendidikan gaya ini bertujuan untuk menciptakan manusia untuk menuju tahap humanisasi. Pada bab ketiga, yaitu mengenai dialogika, yang dimaksudkan oleh Paulo Freire ialah tidak ada kata sejati yang pada saat bersamaan tidak menghasilkan bentuk-bentuk praksis. Maka mengucapkan sebuah kata sejati adalah untuk mengubah dunia, yang dalam artian bahwa mengubah dunia ini harus dengan tindakan. Itu adalah ucap dari Paulo Freire. Lanjut ke bab 4, yaitu dia membahas tentang perbandingan antara anti-dialogika dan dialogika. Paulo Freire membandingkan antara pendidikan anti-dialogis dan pendidikan dialogis. Model pendidikan anti-dialogis selalu ditandai dengan usaha menguasai manusia. Sedangkan model pendidikan dialogis selalu bersifat kooperatif atau kerjasama. Dalam pembahasan buku Pendidikan Kaum Tertindas ini, sejatinya pendidikan yaitu membuat manusia itu berdiri, bukan dikatakan terfokus untuk menciptakan sebuah produk manusia, yang dalam artian bahwa manusia yang tidak termasuk kriteria ia dicap atau diciptakan sebagai produk yang gagal. Pendidikan semestinya diterapkan dalam membuat setiap manusia dapat berdiri dan menyadari bahwa ia sebenarnya manusia, dan sebagaimana fitrah manusia yang terus menuju ke hal yang baik, maka yang akan timbul adalah pendidikan yang menciptakan manusia-manusia unggul. Menurut Paulo Freire, tujuan pendidikan adalah memanusiakan dengan membebaskan pikiran murid, bukan menjinakkannya, yaitu dengan solusi. Paulo Freire memberikan solusi, yaitu dalam bukunya
Paulo Freire yaitu dialogika yang menekankan kerjasama, bukan anti dialogika yang ujungnya menguasai manusia, yaitu yang telah dijelaskan oleh Paulo Freire tersebut bahwa anti dialogis itu bersifat menguasai manusia. Kalau kita menguasai tentang dialogis atau dialogika, yaitu dengan bekerja sama atau bersifat kooperatif. Cukup sekian hasil review buku Pendidikan Kaum Tertindas karya Paulo Freire yang saya amati dan pahami. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.